Hai semuanya, selamat datang kembali bersama saya Pedro Marhendra. Dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang membuat website IoT Formalin Detector. Dan di video kali ini kita akan membuat database, karena di video sebelumnya kita sudah membuat interface-nya dalam bentuk front end. Dan kali ini kita akan membuat database-nya untuk example atau hanya untuk data sementara, karena pada alat aslinya sebenarnya kita menggunakan hosting untuk mengirim data yang dikirim oleh Arduino dari alat aslinya Formalin Detector itu sendiri langsung ke internet, lalu masuk ke database yang sudah online. Oke, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik new tab, lalu kita tuliskan localhost, lalu kita ketikkan localhost/phpMyAdmin. Lalu ketika sudah muncul ke dashboardnya phpMyAdmin, kita klik new, maka kita membuat database baru. Lalu kita beri nama databasenya adalah IoT Formalin_DB. Karena saya sudah pernah membuat sebelumnya, maka akan direkomendasikan. Lalu untuk tipenya kita menggunakan UTF-8 MB4_general_CI. Kita klik create. Lalu akan disuguhkan sebuah create table atau membuat tabel baru. Kita membutuhkan berapa kolom. Kita lihat dulu target dari yang kita inginkan, yaitu yang pertama adalah chart dari area chart seperti ini. Yang kita butuhkan adalah satu, pastinya adalah nomor urut. Yang kedua adalah jumlah tes makanan. Yang ketiga adalah jumlah makanan yang positif. Yang keempat adalah jumlah makanan yang negatif. Dan yang kelima adalah ini, di bagian bawah ada label bertuliskan nama-nama bulan. Maka kita membutuhkan 5 buah kolom. Kita beri tabelnya misalnya adalah yang mudah diingat, misalnya kan tadi ada total positif, total negatif, total tesnya, maka tabel yang cocok adalah total. Kita klik go. Dan pada bagian ini kita beri nama setiap kolomnya itu apa. Yang pertama adalah ID atau nomor urut. Yang kedua adalah bulan. Yang ketiga adalah total positifnya. Yang keempat adalah total negatif. Dan yang terakhir adalah total tesnya, jumlahnya berapa. ID-nya adalah integer, bulan adalah string yang bentuknya adalah teks. Yang ketiga total positifnya integer. Yang total negatif adalah integer juga. Total tesnya juga integer. Lalu untuk length value, default, collision attribute, dan null indexnya kita kosongi. Lalu kita klik save. Selanjutnya setelah muncul seperti ini, maka tabel sudah dibuat, namun isinya adalah masih kosong atau kosongan. Lalu cara selanjutnya adalah kita buat isi dari tabel tersebut dengan cara kita klik insert. Lalu untuk pemberian datanya kita bisa tuliskan di sini. ID-nya adalah 1, bulannya misalnya Januari karena kita memulai pada bulan Januari. Total positifnya bisa kita buat 100, total negatifnya 200, maka total tesnya penjumlahan dari 100 tambah 200 adalah 300. Untuk total tesnya nanti kita bisa membuat operasi matematika dengan menjumlahkan total positif dan total negatif menjadi total tes. Namun kali ini kita masih menggunakan example yang mudah-mudah dulu aja. Nanti untuk penerapan aslinya bisa kita lihat tutorial berikutnya. Makanya kita tetap stay tune di channel ini. Kita klik go. Lalu akan diberi peringatan, yaitu satu baris sudah dimasukkan. Maka untuk membutuhkan baris-baris selanjutnya kita bisa menggunakan perintah yang ada di sini. Kita bisa kopikan lagi. Jika kita membutuhkan 6 bulan, maka kita menambahkan 5 buah value lagi atau 5 buah data lagi. Lalu untuk ID-nya kita lanjutkan, yang sebelumnya adalah 1, kita lanjutkan ke 2, lalu 3, 4, 5, dan 6. Setelah Januari kita lanjutkan ke Februari, dan seterusnya. Ini juga Maret, April, yang kelima Mei, dan terakhir adalah Juni. Oke, untuk positifnya, total positif pada misalnya bulan Februari adalah kita bisa tuliskan 200. Untuk pada bulan Maret bisa kita tuliskan 100.
lalu 200. Misalnya pada bulan ini Mei turun pada 50 dan Juni naik lagi sampai ke 100. Oke, Februari 200. Misalnya kita buat 100 ya apa. Lalu ini 200. Lalu pada bagian ini kita buat 50 biar lebih variatif. Lalu pada Mei kita tuliskan 100 dan pada Juni kita tuliskan 400 karena setelah ini kita naik gitu ceritanya. Ada satu buah perintah yang masih kurang atau kosong, diberi peringatan ending quote was expected, berarti ada petik yang kurang. Kita cek dulu apakah ada petik yang kurang. Pada Mei 5, 100, 200, 300. Pada 4 kita urutkan dari atas ya, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ada petik semua. Februari juga sudah ada petik, Maret, April, Mei sudah, Juni sudah. Lalu untuk positifnya ini kurang 1. Oke. Maka ketika kita salah menuliskan, maka akan diperingatkan oleh database PHP. Lalu setelah selesai kita bisa lanjutkan ke negatifnya 100, 200, 50, 100, 400 ini untuk positif. Negatifnya misalnya kita tuliskan 200 yang pertama, lalu 100. Lalu bisa tuliskan di bagian sini 200 lagi. Lalu pada bagian bawah tuliskan 100. Lalu pada sini ini kita bisa tuliskan 50. Dan yang Juni kita bisa tuliskan 400, misalnya ini 100. Maka totalnya yang pertama 100 tambah 100 adalah 200. 200 tambah 200 adalah 400. 50 tambah 100 adalah 150. 150. Lalu yang keempat 100 tambah 50 juga 150. Dan yang terakhir pada bulan Juni adalah 500. Kita klik go. Kita cek apakah sudah masuk. Oke, kita bisa melihat sebuah tabel karena database ini pada dasarnya adalah sebuah tabel yang bisa kita impor, bisa kita ekspor, bisa kita masukkan, bisa kita hapus sesuai dengan keinginan dan kita bisa savekan di host kita. Lalu selanjutnya kita buat tabel baru karena pada sebelah kanan ini ada sebuah pie chart atau bisa dikatakan sebuah donut chart. Dan kita membutuhkan sebuah database juga yang berbeda daripada yang sebelah kiri. Kita bisa membuat dengan cara sama, kita klik new. Kita buat tabelnya misalnya beri nama kota. Untuk jumlah kolomnya yang pertama pastinya adalah ID, yang kedua adalah nama kota, yang ketiga kota yang positif, yang keempat adalah kota yang negatif, dan yang kelima adalah total kotanya yang sudah dites gitu ya. Oke, kita klik kota, terus bisa kita tuliskan untuk menambahkan. Karena ini baru 4 kolom, kita membutuhkan 5 kolom, bisa kita klik 1 lalu kita klik go, maka akan tertambahkan. Dan untuk atribut yang pertama pada kolom pertama adalah ID, lalu nama kota, sudah direkomendasikan oleh PHP. Lalu kota yang positif, kota yang negatif, lalu kota totalnya. Maksudnya adalah total tes yang terjadi pada kota itu. Untuk ID integer, nama kotanya kita buat string dengan tipe teks. Kita cari string dengan tipe teks ini. Lalu kota positifnya jumlahnya integer, kota negatif, dan kota total juga integer. Lalu kita save. Maka akan muncul sebuah struktur tabel yang seperti ini. Untuk memasukkan value kita klik insert.
Lalu kita masukkan pada baris pertama satu, nama kotanya misalnya adalah Jakarta. Kota pada Jakarta ini positifnya misalnya berjumlah 300, yang negatifnya misalnya sedikit 100, dan total tesnya adalah 400. Kita klik go. Dan ini sudah terinsertkan sejumlah satu baris. Kita membutuhkan misalnya 3 baris saja. Kita tambahkan 2 lagi, berarti untuk value yang kedua adalah ID, yaitu selanjutnya setelah 1 adalah 2 dan 3. Pada Jakarta ini kita ganti misalnya adalah Surabaya, dan setelahnya pada baris setelahnya adalah misalnya Madiun. Surabaya total positifnya adalah 200, negatifnya juga 200, berarti total yang telah dites adalah 400 makanan pada kota itu. Yang Madiun positifnya adalah 100 dan negatifnya juga 300, sehingga totalnya 400. Kita buat rata karena maksudnya adalah sebuah pemerataan tes untuk sampel, tidak masalah. Kita klik go. Kita klik browse untuk melihat apakah sudah terbuat sebuah database ini sendiri. Oke, jika sudah, maka video pada part kedua ini adalah untuk membuat database. Kita sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan mengkoneksikan database dengan website menggunakan Visual Studio Code. Untuk video selanjutnya tetap stay terus di channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.